Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Katolik SMK Medland School. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bicara tentang gereja sebagai umat Allah. Hari ini kita akan melihat gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Melalui pelajaran ini diharapkan kita mampu menyadari kita ini adalah umat Allah yang dipanggil untuk hidup bersekutu dan terbuka terhadap kebutuhan sesama kita, baik di dalam persekutuan umat Allah maupun di tengah masyarakat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang gereja. Hari ini kita akan membahas gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Minggu lalu kita sudah bicara tentang gereja umat Allah. Hari ini kita akan belajar model gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Gereja Katolik hidup di tengah dunia bersama sesama manusia lainnya yang bermacam-macam latar belakang, suku, agama, serta keyakinannya. Dalam sejarah panjangnya, Gereja Katolik pernah menutup diri dengan ajaran bahwa di luar Gereja Katolik tidak ada keselamatan. Sering kita mendengar ungkapan extra ecclesia nulla salus. Ajaran ini membuat Gereja Katolik menutup pintu dialog dengan agama dan kepercayaan serta masyarakat lain pada umumnya. Gereja model ini, gereja yang tertutup ini, umumnya dikenal sebagai gereja institusional hierarkis piramidal yang berkembang pada era sebelum Konsili Vatikan yang kedua. Jadi kita dapat membedakan dua model gereja pada pokok pembahasan ini, yaitu gereja sebelum Konsili Vatikan yang kedua dan gereja setelah Konsili Vatikan yang kedua. Konsili adalah pertemuan bapak-bapak gereja, para uskup, untuk membahas permasalahan yang ada di sekitar hidup menggereja, di tengah masyarakat, di tengah dunia. Sekaligus gereja ingin menentukan arah untuk langkah gereja membuat hidup ini menjadi lebih baik lagi. Konsili Vatikan adalah pertemuan para uskup yang dilakukan di Vatikan, dan angka 2 Romawi setelah Konsili Vatikan berarti pernah dilakukan Konsili Vatikan yang pertama. Dalam perkembangan sejarahnya, Konsili Vatikan yang kedua ini dipandang sebagai sebuah konsili yang memberikan pembaharuan yang besar untuk arah dan gerak gereja. Pembaharuan ini nampak dari sifat gereja Katolik yang tadinya tertutup menjadi gereja yang terbuka. Sebelum Konsili Vatikan yang kedua, tadi sudah kita lihat, sudah kita dengarkan bahwa gereja berciri institusional hierarkis piramidal. Adapun ciri dari gereja institusional hierarkis piramidal adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi secara lahiriah terstruktur berbentuk piramidal dan tertata sangat rapih. Yang kedua, kepemimpinan tertahbis atau hierarki hampir identik dengan gereja itu sendiri. Jadi dalam gereja institusional hierarkis piramidal yang disebut sebagai gereja adalah para tertahbis, para hierarki
paus, uskup, imam. Itu dikatakan sebagai gereja. Dan kita melihat bahwa umat kurang mendapatkan tempat di dalam gereja model ini. Ciri yang ketiga, hukum dan peraturan digunakan untuk menata dan menjaga kelangsungan institusi gereja. Jadi, gereja sangat berpegang pada hukum dan peraturan. Jika ada pihak yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gereja akan dengan tegas memberikan hukuman. Dan yang keempat, sikap gereja institusional hierarkis piramidal itu memegahkan dirinya dan tertutup. Gereja merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan. Sesuai dengan slogannya tadi, extra ecclesia nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Sejarah gereja berubah ketika Konsili Vatikan yang kedua dilangsungkan, yaitu pada tahun 1962 sampai dengan 1965. Gereja mulai membuka pintu-pintu dialog serta membarui diri untuk hidup bersama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan dari berbagai latar belakang agama dan budaya serta keyakinannya. Meski pintu dialog sudah dibuka lebar oleh para bapak gereja kita, namun seringkali kita masih menjumpai banyak umat Katolik yang hidup secara eksklusif atau tertutup di tengah masyarakat. Bisa nampak dari sikap-sikap yang fanatik, sikap-sikap yang terlalu memegahkan gereja Katolik, seakan-akan agama lain, kepercayaan lain tidak mendapat bagian di dalam keselamatan. Model gereja yang berkembang setelah Konsili Vatikan kedua sering disebut sebagai model gereja sebagai persekutuan umat. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, hidup persaudaraan kasih karena iman dan harapan yang sama. Gereja persekutuan umat hidupnya didasari oleh persaudaraan kasih seperti yang digambarkan oleh gereja perdana. Dan yang kedua, keikutsertaan semua umat dalam hidup menggereja menentukan arah dan gerak dari gereja itu sendiri. Jadi yang disebut gereja bukan hanya hierarki atau biarawan dan biarawati saja, namun umat mulai mendapatkan tempat di dalam hidup gereja. Dan ciri yang ketiga, selain hukum dan peraturan, dibutuhkan juga hati nurani dan tanggung jawab pribadi untuk menghidupi gereja. Jadi, gereja tidak hanya berpegang pada hukum dan peraturan, namun juga diberikan tempat untuk hati nurani dan tanggung jawab masing-masing pribadi. Dan ciri yang keempat, gereja yang tadinya sikapnya memegahkan diri dan tertutup, dalam gereja persekutuan umat, gereja memiliki sikap yang miskin, sederhana, dan terbuka. Gereja rela berdialog dengan pihak manapun juga yang tentunya yang punya niat-niat baik untuk mencapai keselamatan. Gerakan pembaharuan dalam tubuh gereja ini tidak hanya menyangkut kepemimpinan gereja saja, melainkan lebih dari itu, menjangkau masalah-masalah dunia. Gereja menjadi bagian dari dunia. Gereja ada di tengah-tengah dunia dan bukan di luar dunia. Di dalam model gereja
persekutuan umat mempunyai hak dan wewenang yang sama, tetapi tetap ada batasnya. Ya, wewenangnya adalah dalam hal menentukan gerak kegiatan di paroki, dan wadahnya ada yang kita kenal dengan Dewan Paroki. Selain itu, susunan kepengurusan Dewan Paroki bukan lagi berbentuk piramidal, melainkan lebih merupakan kaitan yang saling bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain. Intinya, gereja mengundang orang beriman untuk bekerja sama dan berkomunikasi untuk menyelamatkan dunia sebagaimana diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Ketika gereja berada di tengah-tengah dunia itulah gereja mampu memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Hal itulah yang juga telah dibuat oleh Yesus selama hidupnya. Dengan kata lain, sama seperti Yesus, gereja harus memasuki golongan-golongan manusia apa saja, termasuk keadaan sosial, budaya, untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Gereja Persekutuan Umat juga sejalan atau selaras dengan cara hidup jemaat perdana yang digambarkan di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Lewat cara hidup jemaat perdana kita dapat belajar bahwa mereka hidup sehati sejiwa. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Fokus hidup mereka tidak kepada materi yang dimiliki, tetapi mereka memfokuskan hidup untuk memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, dan fokus hidup mereka adalah hidup dalam kasih karunia. Sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki Rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, sehingga kita dapat membayangkan tidak ada lagi orang yang kekurangan di sekitar mereka. Jika ditanya, apakah mungkin gereja zaman sekarang menghidupi apa yang para rasul hidupi atau gereja jemaat perdana hidupi? Mungkin saja gereja sekarang tidak dapat meniru secara harafiah, sebab situasi sosial ekonomi sudah sangat berbeda. Namun semangat dasarnya masih dapat kita tiru, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi sesama saudara dalam persekutuan umat. Kebersamaan kita dalam hidup menggereja tidak boleh terbatas pada hal-hal rohani saja, seperti doa-doa, peribadatan, kegiatan-kegiatan pembinaan iman, tetapi juga harus menyentuh masalah kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya seperti yang digalakan dalam komunitas basis gereja. Kehidupan gereja model persekutuan terbuka ini menjadi pembahasan di dalam Konsili Vatikan II, sehingga membuahkan pernyataan gereja untuk menghadapi situasi dunia. Pernyataan tersebut banyak nanti dapat kita lihat di dalam hasil Konsili Vatikan II, salah satunya yaitu dokumen Gaudium et Spes. Di dalam pembukaannya di artikel yang pertama, dokumen Gaudium et Spes menyatakan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama orang yang miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan
para murid Kristus juga. Gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri. Gereja hadir dan berada untuk dunia. Sehingga kegembiraan dan harapan dunia merupakan kegembiraan dan harapan para murid Kristus. Dan sebaliknya, kedukaan dan kecemasan dunia juga merupakan kedukaan dan kecemasan para murid Kristus juga. Mengapa gereja menyatakan hal tersebut? Karena gereja menyadari bahwa persekutuan murid-murid Kristus terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam warta keselamatan untuk menyampaikan kabar keselamatan itu kepada semua orang. Sehingga gereja harus menjadi tanda keselamatan atau sakramen keselamatan bagi dunia. Untuk mewujudkan diri sebagai sakramen keselamatan, ada hal-hal yang dapat digunakan oleh gereja untuk menunjukkan keterbukaannya. Yang pertama, gereja harus siap berdialog dengan agama dan budaya manapun juga. Yang kedua, gereja harus mengembangkan kerjasama atau dialog karya, bukan cuma diskusi tetapi ada karya. Salah satunya dengan mempromosikan perdamaian internasional, lalu mengembangkan kehidupan umat manusia yang lebih manusiawi, lalu ada kerjasama menangani pengungsi, korban perang dan bencana kelaparan, bahkan menentang segala sesuatu yang mengambil hak hidup dari manusia. Dan yang ketiga, gereja harus berpartisipasi secara aktif dan mau bekerja sama dengan siapa saja dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Semoga lewat tema gereja sebagai persekutuan yang terbuka, kita semakin menyadari bahwa kita bagian dari umat Allah dipanggil untuk senantiasa terbuka, berempati kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak hidup secara eksklusif, tetapi hidup secara terbuka, memberikan diri demi kesejahteraan dunia dan masyarakat yang ada di tengah kita. Tuhan memberkati kita semua.